Hai, nama aku Daireen, dan aku kecanduan punya anak di umur 17. Aku nggak pernah puas hingga akhirnya semuanya jatuh berantakan. Ini semua bermula waktu aku keluar dari SMA. Aku anak 17 tahun tanpa pekerjaan dan orang tuaku kesulitan menghidupi aku dan dua adikku. Jadi, sebagai anak paling tua, aku perlu cari cara untuk mulai menghidupi diriku sendiri. Tapi siklus kejam antara nggak punya pengalaman dan nggak ada kerjaan tanpa pengalaman membuatku putus asa. Itulah kenapa aku tergoda punya anak. Aku bertemu Joseph di agensi lowongan kerja. Dia cerewet banget. Dia bilang tentang klinik kesuburan di mana dia kerja sebagai pendonor. Agak TMI, tapi kami orang asing, jadi ya sudahlah. Lalu dia bilang kalau perempuan bisa hasilkan lebih banyak uang. Aku tertarik, jadi Joe menawarkan untuk menemaniku ke klinik itu. Harusnya aku tahu kalau ini terlalu gampang, terlalu kebetulan. Tapi aku naif dan sudah pasrah. Di klinik, aku belajar tentang jadi ibu pengganti. Yang aku butuhkan hanya mencari orang yang mau bayar untuk operasi mahal ini dan mau aku jadi inkubator untuk calon keturunan mereka. Joe mengatur pertemuan aku dengan seorang pasangan. Dia bilang kalau pasangan lebih menyukai gadis yang punya pasangan, jadi mereka nggak seperti ditinggalkan. Tapi aku nggak punya pacar saat itu. Joe cukup baik dan menawarkan diri untuk berlaku sebagai pacarku. Jujur, aku senang karena aku mulai suka padanya. Dia sempurna, atau terlalu sempurna. Jadi, hari bertemu pasangan itu akhirnya datang. Aku mulai meragukan semua upaya ini. Aku malu dan gak banyak ngomong. Mereka hampir menyudahi pertemuannya. Tapi Joe mengambil alih. Dia tahu harus ngomong apa untuk menenangkan mereka dan apa yang mau mereka dengar. Dia ngomong hal baik tentang aku dan tentang hubungan palsu kami kalau aku jatuh cinta padanya. Beberapa bulan berlalu dengan pemeriksaan ekstensif, minum suplemen dan vitamin, dan badanku akhirnya siap. Joe berada di sisiku selama ini. Yang tersisa hanyalah menyampaikan berita ini ke orang tuaku. Aku nggak berani, jadi aku bilang aku mau pindah kota untuk belajar. Mereka sangat senang dan bangga padaku. Mereka nggak pernah tanya aku mau belajar apa. Sepolos itu orang tuaku. Semua berjalan lancar. Aku nggak kebayang gimana semua ini bakal berakhir. Anyway, sekarang aku butuh tempat tinggal. Sekali lagi, Joe menemukan rumah yang nyaman untuk kami di pinggir kota dengan biaya terjangkau. Nggak pernah ada orang yang mengurusku sebaik dia. Aku tanya Joe kenapa dia membantuku. Dia kaget sesaat dan mengaku kalau dia mencintaiku. Jadi, di sanalah aku, hamil dan tinggal di rumah berpagar putih dengan pacarku. Ini lebih dari apa yang bisa aku impikan. Pasangan itu sering mengunjungi kami. Joe membujuk mereka bilang kalau aku butuh matahari. Jadi mereka membelikan kami tiket liburan sebulan ke Bahama. Aku sering mengirimkan foto liburannya ke orang tuaku. Sebelumnya, aku belum pernah keluar kota, dan sekarang aku minum Virgin Mojito di pantai dengan pria yang aku cintai. Aku suka kasih sayang dan uang yang kami dapat dari pasangan itu. Tapi kadang aku membayangkan ini bayi kami. Aku pikir kami bisa begitu selamanya. Tapi nggak lama kemudian, semua jadi hancur. Ya, kami melakukan itu 5 kali lagi. Operasi, liburan, kompensasi. Joe mengurus finansialnya dan aku melahirkan bayi-bayinya. Tapi setelah aku memberikan bayinya, aku merasa semakin hampa dan depresi. Tapi Joe ada di sana untuk mendukung dan membantuku untuk lanjut terus. Setelah kelahiran ke-6, aku tanya Joe apa mungkin ini waktunya kami punya anak sendiri. Dia berhenti selama 5 menit. Keheningannya sangat gak nyaman, sampai akhirnya dia bilang, kita bisa punya anak kapanpun kita mau. Sekarang waktunya cari uang untuk masa depan kita. Jadi seharusnya kita ulang ini lagi dan lagi. Tapi nggak ada yang bisa prediksi apa yang terjadi selanjutnya. Karena ini sudah ke-7 kalinya, mereka harus menanamkan embrio lebih banyak agar kehamilannya sukses. Setelah beberapa bulan, dokter prediksi aku hamil kembar 3. Pasangan itu sangat senang dan Joe bilang mereka rela biayai kami lebih banyak. Tapi saat pemeriksaan selanjutnya, dokter bilang ada 6 bayi yang tumbuh di dalamku. Ini merubah semuanya. Dokter bilang dia khawatir untuk bayinya karena mereka bisa kurang gizi dan punya masalah kesehatan dan bisa terjadi komplikasi. Sikap pasangan itu juga berubah dalam sekejap. Mereka hanya memberikan uang sesuai yang disetujui sebelum operasi. Mereka berhenti mengunjungiku dan liburan bukanlah pertanyaan. Selain itu, Joe menghilang.
Tuan rumah kami bilang aku harus pindah rumah karena aku belum bayar penuh untuk biaya sewanya. Ternyata pasangan itulah yang membayar kontrakan kami, dan Joe hanya mengumpulkan uang yang dia dapat dariku. Dan lagi, semua pasangan memutuskan kontak denganku karena Joe terus meminta uang dari mereka atas namaku terus-menerus. Sekarang, aku harus kembali ke orang tuaku, tanpa ijazah, dalam keadaan sangat-sangat hamil. Mereka menerimaku tanpa memarahiku, namun mereka tidak mengerti gimana aku bisa menyerahkan bayi-bayiku. Masa hamilku sudah mencapai akhir dan aku harus dirawat di rumah sakit. Jadi aku dan ibuku beli keperluan di farmasi. Dan surprise, siapa yang aku lihat di samping klinik bersama perempuan hamil lain? Aku mengejar Joe dan aku mau menghadapinya. Tapi ketubanku pecah. Ibuku membawaku ke rumah sakit. Operasi sesarku mengalami komplikasi dan bayi-bayinya pada kurus. Tapi selain itu, mereka semua sehat. Wanita itu berubah pikiran waktu dia melihat bayi-bayinya. Pasangan itu nggak pernah melihatku dan aku nggak pernah melihat kembar enamku. Setelah rehabilitasi, aku dapat berita buruk. Aku nggak akan bisa melahirkan lagi. Jadi inilah aku, 25 tahun, tanpa uang, pekerjaan, atau kemungkinan untuk membesarkan anakku sendiri. Dan aku nggak pernah lihat Joe lagi. Tapi kadang aku bertanya bagaimana kabar bayi-bayiku. Aku merasa punya banyak kasih sayang untuk diberikan. Berat rasanya untuk menerima ini. Tapi kalau aku mau beri kasih sayang ke seorang anak, ada banyak yang membutuhkannya. Jadi, aku adopsi anak. Dan aku sangat bahagia, karena Kinan kecil adalah buah hatiku. Suka cerita tadi? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel kami karena ada video baru setiap minggunya.